Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga tetap diberikan kesehatan, dan saya doakan semoga pembelajaran dapat berjalan normal seperti semula. Tetap semangat ya. Pada materi ke-5 ini ya, atau pertemuan ke-6, kita akan membahas ronde keperawatan ya. Kemudian ada pendelegasian dan ada timbang terima ya. Untuk materi ke-5 ini saya bagi nanti videonya menjadi 2 ya. Yang pertama adalah handover ya. Mengapa sih handover ini dan pendelegasian serta ronde keperawatan dibutuhkan dalam pelayanan keperawatan? Ada yang bisa menjawab? Ya, dalam pelayanan keperawatan itu memerlukan sebuah profesionalitas perawat ya. Jadi profesionalisme dalam pelayanan perawatan ini hanya dapat dicapai dengan mengoptimalkan peran dan fungsi perawat ya, terutama peran dan fungsi mandiri perawat. Nah, handover ini ya, kemudian pendelegasian ini dan ronde perawatan ini adalah termasuk dalam fungsi perawat ya, dimana ini tentu dibutuhkan ya, dibutuhkan agar apa? Agar mutu pelayanan perawatan ini semakin meningkat. Nah, salah satu bentuk komunikasi yang harus ditingkatkan efektivitasnya adalah saat pergantian shift ya. Jadi ada pergantian dinas ya, dinas pagi ke dinas siang. Nah, ini perlu adanya komunikasi yang efektif. Nah, maka harus tahu ya handover yang bagus seperti apa ya. Capaian pembelajaran pada materi ini adalah yang pertama ada handover. Nah, mahasiswa dapat menjelaskan pengertian handover ya. Kemudian mahasiswa dapat menyebutkan tujuan dari handover. Mahasiswa bisa menjelaskan langkah-langkah handover. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan metode handover, serta mahasiswa dapat melaksanakan atau melakukan dokumentasi timbang terima. Nah, kemudian yang kedua, materi yang kedua nanti ada pendelegasian. Nah, di materi pendelegasian ini capaian pembelajaran yang bisa dicapai adalah nanti mahasiswa dapat menjelaskan pengertian pendelegasian. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan mengapa pendelegasian ini diperlukan. Dan yang ketiga, mahasiswa memahami pendelegasian yang tidak efektif ya. Kemudian mahasiswa dapat menyebutkan pelaksanaan delegasi. Kemudian yang materi yang ketiga ya dalam materi ini adalah ronde keperawatan. Nanti mahasiswa dapat menjelaskan pengertian ronde keperawatan, dan mahasiswa dapat menjelaskan tujuan dari ronde keperawatan. Mahasiswa dapat menjelaskan manfaat dari ronde keperawatan, dan yang terakhir, mahasiswa dapat memahami langkah-langkah kegiatan ronde keperawatan. Ya, ini adalah materi yang handover ya, atau timbang terima. Nah, handover ini sendiri nama lainnya banyak sekali ya. Jadi ada handover itu adalah sama dengan timbang terima. Kemudian sama juga dengan hand off ya. Kalau nanti mendengar ada hand off, itu sama dengan timbang terima ya. Kemudian ada shift report, kemudian juga ada sign out ya, kemudian ada sign over, kemudian juga ada istilah cross coverage, kemudian juga yang sering nanti
dikenal di rumah sakit adalah operan ya, operan jaga atau serah terima dinas. Nah, itu nama lain dari handover. Jadi banyak sekali istilahnya ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari handover ya, atau tadi timbang terima. Nah, pengertian dari handover adalah suatu cara dalam menyampaikan dan menerima sesuatu atau laporan yang berkaitan dengan keadaan pasien ya. Jadi caranya menyampaikan dan menerima suatu laporan. Nah, tadi ada misalnya laporan dari shift pagi ya ke shift siang, maka caranya harus yang baik seperti apa ya. Shift siang ke shift malam, maka caranya yang baik laporannya seperti apa. Nah, kemudian pengalihan tanggung jawab profesional dan akuntabilitas untuk beberapa atau semua aspek perawatan pasien atau kelompok pasien kepada orang lain atau kelompok profesional secara sementara atau permanen. Ini menurut nama ya Australia. Kemudian menurut Kelly, timbang terima ini adalah suatu komunikasi dan serah terima pekerjaan antara shift pagi, kemudian sore dan malam, operan dari shift malam ke shift pagi, dan dari shift pagi ke shift sore yang dipimpin oleh kepala ruang. Nah, sedangkan operan dari shift sore ke shift malam ini karena di shift tersebut tidak ada kepala ruang, maka ini dipimpin oleh penanggung jawab shift ya. Jadi ada penanggung jawab shift sore, ada penanggung jawab shift malam. Nah, ini bisa disimpulkan ya, pengertian timbang terima adalah suatu komunikasi yang terjadi pada saat perawat melakukan pergantian dinas dan memiliki tujuan yang spesifik, yaitu untuk mengkomunikasikan informasi tentang keadaan pasien ya pada asuhan keperawatan ya. Itu adalah pengertian dari handover. Saya lanjutkan ya. Tujuannya ya, apa sih tujuan handover itu? Tujuannya yang pertama adalah menyampaikan kondisi atau keadaan pasien secara umum ya. Jadi di dalam handover itu ada laporan ya, laporan kondisi dari keadaan pasien ya, pasiennya seperti apa ya, perkembangan seperti apa. Kemudian yang kedua, menyampaikan hal-hal penting yang perlu ditindaklanjuti oleh dinas berikutnya ya. Jadi ketika ada hal-hal yang penting ya, maka harus dilaporkan ke yang shift selanjutnya ya. Jadi misalnya perawat yang dinas pagi ya, kemudian melaporkan ya kondisinya pasien ini perlu ditindaklanjuti apa ya, nanti yang dinas siang nanti akan menindaklanjutinya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tersusunnya rencana kerja untuk dinas berikutnya ya. Jadi dengan adanya handover ini, dengan adanya operan ini, maka akan lebih tersusun ya kerjanya ya. Jadi nanti yang akan melaksanakan shift berikutnya nanti akan lebih tertata ya rencana kerjanya ya. Saya lanjutkan. Kemudian langkah-langkah ya. Jadi ada langkah-langkah di dalam handover itu. Jadi yang pertama ya, langkahnya adalah tentu karena ini adalah satu kelompok atau perawat yang dinas ya ke dinas berikutnya, maka tentu kedua kelompok dinas ini dalam keadaan sudah siap ya. Misalnya tadi yang pagi mau handover ke siang, maka kelompok yang pagi sudah siap dan kelompok yang siang sudah datang ya, sudah ada. Jadi keduanya sudah siap. Kemudian yang kedua, dinas yang akan menyerahkan ya, atau shift yang akan menyerahkan, tadi yang pagi akan menyerahkan ke yang siang, ini perlu mempersiapkan ya hal-hal apa yang akan disampaikan. Jadi harus ada persiapan ya, akan menyampaikan apa ya ke shift berikutnya. Nah, kemudian berikutnya perawat primer ya, atau perawat primer ini menyampaikan kepada penanggung jawab dinas yang selanjutnya ya. Jadi bisa juga kepala ruang, ini kepala ruang menyampaikan kepada penanggung jawab dinas
di shift berikutnya ya. Kemudian yang keempat, ini perawat primer ya atau kepala ruang dan anggota kedua dinas bersama-sama secara langsung melihat keadaan pasien ya. Di pertama itu dilakukan di nurse station ya atau ruang perawat ya. Kemudian setelah itu kemudian dilakukan langsung melihat keadaan pasien ya, jadi di ruang perawatan. Nah, ini adalah langkah-langkah dari handover ya. Jadi ini yang tadi yang ketiga, perawat primer menyampaikan penanggung jawab dinas yang selanjutnya. Isinya apa? Nah, isinya yang disampaikan adalah yang pertama, kondisi atau keadaan pasien secara umum ya, tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya. Jadi kondisinya secara umum gimana ya, saturasinya seperti apa ya, TTV-nya seperti apa ya, hasilnya berapa ya, kemudian tindak lanjutnya seperti apa nih. Tindak lanjut untuk dinas yang menerima timbang terima ya, tindak lanjutnya apa ya, misalnya ada obat yang belum diberikan apa ya, nanti harus disampaikan ke si berikutnya. Kemudian rencana kerja untuk dinas yang menerima timbang terima. Kemudian penyampaian timbang terima harus dilakukan secara jelas dan tidak terburu-buru ya. Jadi jangan terburu-buru ya, harus disampaikan secara jelas ya. Kemudian berikutnya ya ini metode ya, ada metode handover. Jadi metodenya ada dua ya, ada timbang terima dengan metode tradisional ya, tradisional ya sudah tahu ya, berarti ya tradisional. Kemudian timbang terima dengan metode bedside handover ya. Kalau bedside handover berarti ini ada di samping pasien ya, jadi laporannya ini tentu kedua kelompok ya atau kedua perawat yang melakukan dinas ya, ini melakukan langsung ke pasien ya, langsung menghampiri pasien. Nah, kalau timbang terima dengan metode tradisional itu hanya dilakukan di meja perawat atau nurse station ya. Kemudian ini biasanya komunikasinya hanya satu arah, sehingga memungkinkan munculnya pertanyaan atau diskusi ini tidak ada ya, karena hanya satu arah, jadi tidak ada feedback ya dari anggota yang lain. Nah, kalau misalkan ada pengecekan ke pasien itu hanya sekedar memastikan kondisi secara umum ya, jadi tidak secara namanya apa, secara teliti ya. Kemudian kalau timbang terima dengan metode bedside handover itu adalah langsung tadi ya, langsung ke pasien. Jadi tujuannya apa? Adalah meningkatkan keterlibatan pasien dalam mengambil keputusan ya terkait dengan kondisi penyakit secara up to date. Jadi tentu dengan langsung ke pasien, maka pasien bisa dilibatkan dalam pemecahan masalah atau pengambilan keputusan. Kemudian juga tentu akan meningkatkan hubungan caring ya, hubungan caring dan komunikasi antar pasien dan perawat. Nah, beda kalau cuma dilakukan di ruangan perawat saja. Kemudian juga tentu akan mengurangi waktu untuk melakukan klarifikasi ulang. Nah, kalau di ruangan nih, kalau misalnya harus diklarifikasi maka harus ke pasien ya, lari ke pasien ya, balik lagi. Kalau ini otomatis akan mengurangi waktu ya, jadi waktunya akan menjadi efisien. Nah, kemudian kalau metode pelaksanaan ini bisa menggunakan tape recorder ya, jadi rekaman ya, bisa juga menggunakan catatan atau tulisan, dan bisa juga secara lisan ya. Kemudian dokumentasi handover ya, jadi apa-apa yang perlu didokumentasikan di dalam handover ya. Yang pertama adalah tentu adalah identitas kliennya ya, identitasnya pasiennya siapa, kemudian diagnosa medisnya apa ya, kemudian dokter yang menangani siapa ya, dokternya siapa, dokter penanggung jawabnya siapa, kemudian kondisi umum pasien saat ini ya, dituliskan kondisi umumnya pasien.
Dan masalah perawatan yang muncul ya, masalah perawatan beda dengan diagnosa medis ya. Kemudian adalah intervensi ya, ini adalah intervensi perawat, jadi intervensi yang sudah dilakukan ya, kemudian yang belum dilakukan ini harus disampaikan ya. Jadi yang sudah dilakukan dan yang belum dilakukan. Jadi harapannya nanti kalau belum dilakukan nanti bisa dilakukan oleh shift berikutnya. Kemudian adalah tindakan kolaborasi ya, tindakan kolaborasi apa yang sudah diberikan, dan kalau memang belum ya, belum diberikan ya disampaikan di handover tersebut. Kemudian rencana umum dan persiapan lain ya jika ada. Kemudian tidak lupa tanda tangan dan nama terang. Nah, ini adalah dokumentasi dari handover. Nah, berikutnya, nah ini contoh ya, contoh dari format timbang terima ya. Di sini ada nama, ilmu, tanggal ya, nomor, diagnosa medis ya, ini nama masalah perawatan ya, isi pagi ya. Nah, ini ada laporannya ya, ini siapa ya, ditulis tanda tangannya tadi. Ini contohnya ya. Jadi setiap rumah sakit mungkin formatnya akan berbeda ya, atau bisa berbeda bergantung dari kebijakan rumah sakit. Nah, ini lembar timbang terima ya, shift pagi ya, di sini tuliskan ya, shift sore, shift malam ya. Jadi ini ada laporannya, nah, keadaan umumnya, masalahnya, evaluasi, intervensi ya. Nah ya, saya kira cukup ya untuk materi handover ya. Nanti kita akan lanjutkan di video yang kedua, yaitu pendelegasian dan ronde keperawatan ya. Saya cukupkan ya, terima kasih atas perhatiannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.